Welcome back to my YouTube channel. Saya ingin berterima kasih atas teman-teman yang setia mendukung channel ini dan yang support. Semoga lewat video-video yang saya upload diberkati. Dan saya mau beritahukan atas teman-teman yang baru menyaksikan video selanjutnya, jangan lupa teman mengklik tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasinya supaya ketika saya mengupload video selanjutnya, supaya teman-teman juga tidak ketinggalan. Dan saya mau minta bantuannya teman-teman, jangan di skip ya video ini, nonton terus sampai habis supaya teman-teman ada sesuatu hal yang baru yang teman-teman dapatkan. Langsung aja kita buka dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadi tujuan kita pada saat ini untuk kita sharing bersama di dalam Pengkhotbah yang ketiga ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya mengambil judul lewat kebenaran firman ini, indah pada waktunya. Kenapa saya katakan indah pada waktunya? Karena Dia yang membuat segala sesuatunya. Asalkan teman-teman kita terus percaya kepada Tuhan. Kita terus berdoa kepada Tuhan. Jangan kita berhenti berdoa. Jangan kita berhenti percaya. Supaya Tuhan menjawab doa kita itu indah pada waktunya. Nah, yang menjadi pertanyaannya untuk kita bahas bersama. Menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana doa yang diperlihatkan Tuhan bagi kita? Bagaimana doa yang diperlihatkan Tuhan bagi kita? Di dalam Matius 26 ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan bunyinya. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, luar biasa teman-teman. Dan poin yang pertama adalah kita harus minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan jangan sesuai dengan kehendak kita. Dikatakan tadi, Yesus berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, dia minta kepada Tuhan, bukanlah kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Kita harus minta kepada Tuhan, bukan kehendak kita yang jadi, melainkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita tidak salah untuk terus berdoa kepada Tuhan. Itu tidak salah. Firman Tuhan mengatakan, mintalah maka kamu akan diberikan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, wajar kita meminta kepada Tuhan, asalkan kita tidak salah meminta kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan wajar, asalkan kita tidak salah meminta kepada Tuhan, supaya Tuhan menjawab setiap doa kita itu indah pada waktunya. Dan poin yang kedua, dalam Mazmur yang ke-25 ayat yang ketiga. Mazmur 25 ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan, ya, semua orang yang menantikan engkau akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dan tidak ada alasannya. Poin yang kedua adalah
melalui kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur yang ke-25 ayat yang ketiga. Kita harus sabar menanti. Di ayatnya di Mazmur yang ke-25 ayat yang ketiga tadi dikatakan, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapatkan malu. Kita harus menanti-nantikan Tuhan. Orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan, dikatakan tadi, akan malu. Kita orang percaya, kita harus berdoa, kita harus menanti-nantikan jawaban-jawaban dari Tuhan. Jangan ketika kita berdoa, Tuhan tidak menjawab ketika saat itu. Kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Kita sebagai orang percaya, kita tetap setia menanti-nantikan Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan akan bekerja ketika kita berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya kita saja yang berdoa. Banyak orang yang berdoa, teman-teman. Bukan hanya kita saja yang berdoa, sama katakan. Teman-teman juga, kita bercanda-bercanda ya teman-teman, supaya kita jangan tegang. Bukan karena itu juga tujuannya. Makanya saya katakan, dalam tadi saya katakan, bukan hanya kita yang berdoa. Itu salah teman-teman. Walaupun banyak orang yang berdoa, Tuhan itu Tuhan yang maha besar. Tuhan itu Tuhan yang maha tahu. Tuhan itu maha kuasa. Dia punya segala-galanya. Dia melihat engkau saat ini lagi berbuat apa. Karena Tuhan yang maha besar. Tuhan melihat setiap doa-doamu saat ini, apa yang menjadi doamu. Karena Tuhan maha besar. Bukan karena banyak orang yang berdoa, kita tidak dijawab. Setiap doa-doa kita itu salah teman-teman. Itu memang bukan waktunya ketika Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Yang penting kita nanti-nantikan aja apa yang kita doakan. Yakin aja, kita beriman aja. Pasti Tuhan menjawab doa-doa kita. Asalkan kita jangan bersungut-sungut teman-teman. Ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita nanti-nantikan pertolongan Tuhan. Kita nanti-nantikan setiap doa-doa kita. Maka Tuhan menjawab kita, doa kita indah pada waktunya. Poin yang ketiga, di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Yakobus 1 ayat 6 sampai yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dan poin yang ketiga adalah beriman kepada Tuhan. Kita tetap beriman kepada Tuhan. Jangan kita bimbang. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, jangan kita bimbang. Supaya Tuhan itu menjawab doa kita indah pada waktu. Jangan kita bimbang. Orang yang bimbang adalah seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan. Itulah sangat salah teman-teman. Kita sebagai orang percaya, ketika kita berdoa, kita jangan bimbang. Kita yakin bahwa Tuhan kerjakan bagi kita. Bahkan Tuhan itu indah pada waktunya untuk menjawab doa-doa saya dan saudara. Anda dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai orang Kristen, yang perlu adalah kita tetap beriman kepada Tuhan. Karena imanlah itu yang menjadi dasar kita sebagai orang percaya. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatunya dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Kita beriman kepada Tuhan, itulah dasar hidup kita. Walaupun Tuhan tidak menjawab doa kita, kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan, kita sebagai orang Kristen jangan kita bersungut-sungut. Jangan kita seperti orang-orang bebal. Jangan kita munafik.
Marilah kita menjadi Kristen-Kristen yang sangat luar biasa. Marilah kita menjadi Kristen-Kristen yang selalu beriman. Yang seperti apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan tadi. Di ayatnya yang ke-7. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang, janganlah engkau yang bimbang. Janganlah engkau mengira bahwa engkau mendapat sesuatu dari Tuhan. Ini firman Tuhan mengatakan. Marilah jangan engkau bimbang saat ini. Karena katakan orang yang bimbang harus seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman Tuhan ini semoga menjadi rema dalam kehidupan kita. Terima kasih atas teman-teman sudah menyaksikan video kali ini. Semoga dapat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.